Selamat sore semuanya. Pelajaran ketujuh hari ini kita akan pelajari dari MSK ketiga, membangun keluarga yang kokoh. Saya percaya bahwa kita semua perlu belajar bagaimana membangun keluarga yang kokoh. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Dan apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang benar? Karena itu penting buat kita untuk belajar dari Tuhan, bagaimana prinsip-prinsip di firman Tuhan membangun keluarga. Sebab kalau keluarga kita tidak dibangun berdasarkan dasar firman Tuhan, maka bisa roboh kalau kena hujan, kena badai kehidupan. Karena setiap keluarga pasti akan mengalami masalah, akan mengalami tantangan. Sore hari ini kita akan belajar membangun keluarga yang kokoh. Sebuah hubungan akan menentukan kualitas sebuah keluarga. Orang dapat memiliki banyak harta, punya jabatan tinggi, namun jika ia tidak punya hubungan yang baik dengan anggota keluarganya, maka orang tersebut tidak akan bahagia. Nah, bagaimana keadaan hubungan dalam keluarga akan menentukan bagaimana ia berhubungan dengan orang lain di luar keluarga inti. Bagaimana ia berhubungan dengan masyarakat, dengan saudara seiman di gereja lokal. Jadi kalau dalam rumah tangganya sendiri hubungannya tidak baik, akan sulit untuk nanti bangun hubungan dengan orang lain. Nah, jika sebuah keluarga itu kokoh, maka keluarga tersebut akan memberikan sumbangsi yang baik bagi orang lain. Keluarga yang kokoh tidak terjadi secara instan dan tidak dengan sendirinya. Karena untuk membangun keluarga yang kokoh itu perlu ketekunan, perlu usaha, upaya yang terbaik. Suatu upaya di dalam Kristus untuk mewujudkan keluarga yang kokoh tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri keluarga yang kokoh. Yang pertama, keluarga yang kokoh adalah mengasihi Tuhan. Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keluarga yang kuat selalu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, di tempat yang utama. Tuhan adalah satu-satunya dasar yang bisa menjamin hidup kita, rumah kita, pernikahan kita, keluarga kita terhadap gelombang pasang yang tidak terelakkan. Kita perlu selalu menyadari bahwa mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting supaya terjadi keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kalau kita dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, maka kita akan memiliki karakter yang baik, kepribadian yang baik. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, cinta, dan kasih sayang. Karena Allah adalah kasih, maka kalau kita dekat dengan Allah yang adalah kasih, dan kita mengasihi Tuhan, dan itu akan membuat kita juga bisa mengasihi orang lain. Ciri keluarga yang kokoh adalah beribadah kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Semua. Ayah mengasihi Tuhan, ibu mengasihi Tuhan, anak-anak mengasihi Tuhan. Ketika suami istri dekat dengan Tuhan, ketika anak-anak juga dekat dengan Tuhan, maka keluarga tersebut akan mengalami keharmonisan, kebahagiaan. Yang kedua, ciri keluarga yang kokoh adalah mengasihi sesama anggota keluarga. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kasih selalu memberi energi positif yang dahsyat dalam hidup berkeluarga. Dengan saling mengasihi akan menyempurnakan keharmonisan dan kebahagiaan masing-masing anggota keluarga. Keluarga yang kuat tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kasih. Suami harus mengasihi istrinya. Bahkan dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat." Istri harus mengasihi suaminya, hormat sama suaminya. Anak-anak harus hormat kepada orang tuanya. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Anak-anak harus mengasihi orang tuanya. Berkata ramah, ya, ada kasih mesra, ada saling mengampuni. Ini penting kita harus saling mengampuni karena kita ini manusia yang banyak kelemahan. Suatu hari pasti kita akan mengalami berbuat kesalahan. Jadi kita harus belajar untuk saling mengampuni. Kita juga harus belajar minta maaf. Saya punya istri, kalau saya berbuat salah, saya harus belajar untuk minta maaf. Kalau saya salah sama anak saya, harus belajar minta maaf sama anak saya.
Karena penting buat kita untuk hidup saling mengasihi dan saling mengampuni, ya. Pada dasarnya, semua manusia membutuhkan penerimaan, penghargaan, dan kasih yang tidak bersyarat, ya. Hubungan dalam keluarga itu jangan pakai standar untung rugi. Suatu hari ada seorang yang tanya sama saya, kamu menikah sama Yuli, itu eh, siapa yang untung, siapa yang rugi? Nah, maksudnya siapa yang lebih diuntungkan? Pertanyaan dia begitu. Saya kaget gitu. Kok bisa dia bertanya seperti itu? Saya nggak pernah pikir hubungan saya dengan istri saya untung rugi. Karena buat saya, ketika saya bangun hubungan dengan istri itu adalah saya harus mengasihi dia. Saya nggak pernah pikir untung rugi. Nah, hubungan kasih anggota keluarga tidak boleh diukur dengan siapa yang menguntungkan siapa gitu. Karena jika hubungan tanpa kasih itu memanfaatkan namanya. Kasih itu bukan untuk mencari keuntungan buat diri sendiri. Kasih itu memberi. Kasih itu perlu diekspresikan, jangan dipendam. Nah, untuk mengekspresikan kasih, kita perlu memahami bahasa kasih tiap anggota keluarga kita. Five language of love, ya. Nah, ini penting ya. Dalam hubungan, kita harus tahu bahwa dia itu bahasa kasihnya apa. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, kata-kata yang menguatkan. Nah, kalau bahasa kasih anggota keluarga kita misalnya yang punya anak ya, eh, anak yang pertama itu perlu kata-kata yang menguatkan supaya dia termotivasi. Kita memberikan kata-kata yang baik. Wah, kamu memang hebat, kamu anak yang baik, kamu bisa diandalkan. Nah, itu memberikan kata-kata yang menguatkan, akan menumbuhkan kasih dia juga. Kemudian yang kedua, waktu yang berkualitas. Kalau suami bekerja keluar rumah, istri ingin punya waktu yang berkualitas dengan suaminya. Jadi ketika suami pulang ke rumah, nah coba suami belajar meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Karena bagi orang yang bahasa kasihnya itu waktu, kata-kata yang indah tidak cukup. Kasih terus dibuktikan dengan memberi waktu. Waktumu ada nggak buat anak-anak? Waktumu buat istri gitu. Yang ketiga, bahasa kasih itu pemberian hadiah, ya. Tentu sebagian besar kita suka ya dikasih hadiah, tapi ada orang-orang ya yang dikasih hadiah biasa saja gitu, karena mungkin bahasa kasihnya itu bukannya dikasih hadiah, dia ingin kata-kata yang menguatkan, dia ingin waktu yang berkualitas gitu. Ada lagi yang keempat, tindakan melayani. Jadi kalau kita tahu anggota keluarga kita itu bahasa kasih tindakan melayani, kita harus bantu dia. Misalnya ya, saya sebagai suami di rumah ketika melihat tempat cucian piring itu banyak piring kotor, banyak gelas kotor, nah tindakan saya mengasihi istri, tunjukkan saya kasih sama istri, atau saya bantu dia untuk cuci piring gitu. Nah, itu tindakan melayani. Nah, kita harus tahu bahasa kasih dari anggota keluarga kita apa. Kita berikan itu. Apakah kata-kata yang menguatkan, waktu yang berkualitas, pemberian hadiah, tindakan melayani, atau sentuhan fisik. Nah, bicara soal sentuhan fisik, untuk suami istri aman lah ya. Tapi kalau yang belum nikah, hati-hati ya. Kita nggak boleh sentuhan fisik ya berlebihan, harus ada ikuti norma ya. Nah, sentuhan fisik kalau di anggota keluarga ya paling tepukan di bahu, wah kamu hebat, kamu bagus, atau rangkulan ya memberi kekuatan. Nah, itu sentuhan-sentuhan fisik itu ada orang-orang memang butuh konfirmasi ya bahwa ia dikasihi dengan sentuhan fisik, ada belayan gitu. Nah, penting buat kita untuk memahami ini ya. Ketika anak itu bertumbuh dalam keluarga yang penuh kasih, sayang, yang diekspresikan dengan sentuhan fisik, dia akan bertumbuh dengan baik tuh anak itu secara kejiwaan ya. Contoh, kalau anak kita itu masih di bawah anak perempuan ya,
Anak perempuan itu di bawah 12 tahun, dia harus cukup mendapatkan belayan kasih sayang dari seorang ayahnya. Kalau dia tidak mendapatkan belayan kasih sayang dari ayahnya, bahaya itu. Karena nanti waktu dia beranjak dewasa, teenager, umur 13, 14, 15, 16, bisa jadi dia akan mencari belayan kasih sayang dari pria-pria lain selain ayahnya. Ada orang gonta-ganti pacar. Kenapa? Ada kekosongan jiwa. Dia mencari bahasa kasih dari pria-pria yang dia ingin supaya dia mendapatkan yang ia tidak dapatkan waktu dia kecil dari ayahnya. Nah, itu contoh ya, betapa sentuhan fisik itu penting. Demikian juga yang laki-laki ya. Laki-laki juga butuh belayan kasih sayang ketika dia masih kecil dari orang tuanya. Nah, jadi kita harus menyadari ternyata 5 bahasa kasih ini harus kita mulai biasakan di rumah. Suami istri harus tahu bahasa kasihnya apa. Kemudian kalau punya anak juga kita harus tahu anak kita ini bahasa kasihnya apa. Ya, ada 5 bahasa kasih: kata-kata yang menguatkan, waktu berkualitas, pemberian hadiah, tindakan melayani, sentuhan fisik. Nah, mengasihi itu kita harus tahu nih tombolnya yang mana nih orang ini ya. Suami saya harusnya diapain, istri saya diapain, anak saya diapain, orang tua saya diapain gitu ya. Kepada kakak saya harus bagaimana, kepada adik saya bagaimana, sesuai bahasa kasih. Pahami bahasa kasih dari anggota keluarga. Yang ketiga, ciri keluarga yang kokoh adalah memiliki komunikasi yang baik. Firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan keluarga. Keluarga yang kuat selalu mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Ya, jadi suami istri itu kalau mengambil keputusan penting, pastikan komunikasinya baik. Komunikasi yang tidak lancar seringkali menimbulkan prasangka dan kecurigaan yang berlebihan sehingga memicu hubungan yang tidak harmonis. Pasangan dan anak kita perlu mendengar, I love you, aku mengasihimu. Komunikasi yang konstruktif akan membentuk keluarga yang kuat. Jadi komunikasi itu harus konstruktif, membangun ya. Jangan bicara asal sembarang bicara. Jangan, pastikan kata-kata kita itu kata-kata yang baik. Yang keempat, ciri keluarga yang kokoh adalah menghormati satu sama lain. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat bukan sekedar budaya tertentu, namun karena pemahaman yang benar tentang pribadi orang lain menurut kacamata Tuhan. Jadi kita menghormati orang lain oleh karena mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Saya menghormati istri saya karena sebelum dia jadi istri saya, dia adalah seorang putrinya Allah. Saya mengasihi, menghormati Joy dan Krista, anak-anak saya, karena saya menyadari dia secara biologis anak saya. Tapi secara roh, dia adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya menghormati mereka. Nah, kita harus belajar menghormati anggota keluarga kita. Disinilah peran keluarga ya, dalam menciptakan budaya saling menghormati sangat penting. Keluarga adalah tempat pertama-tama di mana setiap pribadi di dalamnya akan terbentuk. Makanya firman Tuhan mengajarkan dalam 10 perintah Allah, 4 perintah mengatur hubungan manusia dengan Allah, 6 perintah mengatur hubungan manusia dengan manusia. Perintah yang pertama mengatur hubungan manusia dengan manusia adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu suatu janji yang amat penting supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi anak-anak semua di sini yang masih punya orang tua, dengarkan. Kalau engkau ingin berbahagia, kalau engkau ingin sehat, panjang umur di bumi ini, hormatilah ayah dan ibumu. Itu janji Tuhan. Kalau kamu hormat sama ayah ibumu, maka Tuhan memberkati hidupmu. Kita harus belajar menghormati orang tua kita. Belajar menghormati pasangan kita yang sudah nikah ya. Dan menghormati anak-anak kita. Membangun keluarga yang kuat, yaitu dengan saling menghormati, menghargai satu sama lain.
Yang kelima, keluarga yang kokoh, ciri-cirinya adalah memegang dan menjaga komitmen. Komitmen adalah melakukan apa yang dia janjikan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 5-6, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan Kristen adalah pernikahan covenant, pernikahan ikat janji. Ketika seorang suami berjanji di hadapan Allah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, aku menerima engkau sebagai istriku. Kemudian seorang wanita berjanji dalam nama Tuhan, aku menerima engkau sebagai suamiku sampai maut memisahkan kita. Itu adalah covenant, ikat janji. Nah, itu kita perlu setia kepada janji nikah itu. Jangan sampai kita melanggar perjanjian. Orang yang melanggar perjanjian, break covenant, tidak akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus setia kepada komitmen pernikahan. Pada saat pertama kali membangun sebuah keluarga baru, masing-masing individu, ya laki perempuan, punya niat membentuk, mempertahankan, memelihara pernikahan. Ini komitmen. Keluarga yang kuat dibangun atas dasar komitmen yang kuat. Jadi tidak boleh ketika sudah menikah terpikir ingin bercerai, nggak boleh. Takut akan Tuhan. Tuhan benci dengan perceraian. Karena itu apapun permasalahan dalam hidup, dalam hubungan, kita harus cari jalan keluarnya. Dan perceraian bukanlah jalan keluar. Itu Tuhan tidak suka. Kita harus jaga komitmen, cari jalannya. Keluarga yang kuat tidak lepas dari berbagai kesulitan, perbedaan pendapat, cobaan, kesusahan. Semua keluarga akan mengalami itu, ya. Mengalami kekhawatiran, mengalami mungkin suami kehilangan pekerjaan, kena PHK, belum dapat pekerjaan baru, bergumul untuk memenuhi kebutuhan, anak mau sekolah, mau kuliah, kurang uang. Hubungan anak orang tua kadang-kadang berbantah-bantahan, beradu mulut. Tapi pernikahan Kristen, hubungan dalam keluarga Kristen tidak boleh perpisahan. Apa yang membuat keluarga Kristen berbeda? Karena mereka memahami pernikahan adalah sebuah perjanjian, covenant, khusus suami istri, ya. Satu-satunya landasan agar perjanjian itu bisa bertahan, perjanjian antara suami istri adalah ketika anggota keluarga punya komitmen, berjanji untuk memenuhi janjinya, melakukan apa yang dijanjikan, tetap bersama sampai maut memisahkan. Itu yang perlu kita jaga dan pelihara. Iblis akan selalu berusaha untuk memecah belah, menghancurkan keluarga. Tapi komitmen membuat kita tidak menyerah satu sama lain. Ketika situasi tidak menyenangkan, ketika satu pihak mengecewakan, mendukakan hati, kita tetap bertahan. Kita punya dedikasi yang tidak tergoyahkan satu sama lain. Suatu komitmen, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, tidak ada yang bisa memisahkan. Itu komitmen. Yang keenam, ciri keluarga yang kokoh. Kalau nanti sudah nikah dikasih anak, kita harus memuridkan anak-anak di dalam keluarga. Firman Tuhan berkata, Ulangan 6 ayat 4-9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Rencana dan tujuan Allah atas keluarga Kristen sangat mulia. Bukan hanya agar kita punya keturunan ilahi, tapi Tuhan mau supaya kita diberkati dan akhirnya menjadi berkat.
bagi masyarakat, bagi kota dan bangsa. Nah, agar keluarga Kristen dapat memenuhi panggilan rencana Allah, keluarga Kristen harus jadi murid Kristus. Pemuritan itu harus mulai terjadi di keluarga. Ya. Sekali lagi ini penting buat kita. Pemuritan itu dimulai dari keluarga. Ketika saya menikah, saya tahu rencana Allah ini. Saya mengajak seorang wanita untuk menjadi istri saya. Dan saya bertanggung jawab. Kalau nanti saya punya anak, saya harus muridkan anak-anak saya. Supaya mereka boleh mengenal Allah, hidup dalam jalan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjadi murid Kristus. Supaya nanti anak-anak kami bisa jadi berkat buat kota, buat bangsa, buat kerajaan Allah, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah, jadi kita harus memuridkan. Pemuritan dimulai dari keluarga kita. Nah, berikut ini ada beberapa hikmat dan panduan yang kita bisa pelajari ya tentang pemuritan dalam keluarga. Yang pertama, seorang ayah atau suami adalah kepala keluarga, harus berfungsi sebagai sumber untuk memuridkan anak-anaknya. Ayah harus mengajarkan kebenaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab. Ajarkan firman Tuhan terus-menerus kepada generasi berikutnya. Jadi di sini ya, yang sudah jadi suami, yang punya anak, tanggung jawab kita adalah untuk memuridkan anak-anak kita. Dan bagi engkau laki-laki, ya, pemuda-pemuda, suatu hari kalau engkau akan berkeluarga, ingat tanggung jawab. Engkau harus jadi sumber. Engkau harus memuridkan anak-anakmu. Yang wanita, jadi seorang ibu, istri sebagai penolong dan teman pewaris dari kasih karunia suami. Harus membantu suami untuk memuridkan anak-anaknya. Itulah sebabnya mengapa Alkitab menegaskan pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang seiman. Karena suami istri harus berperan bersama-sama memuridkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Jangan kamu jadi pasangan tidak seimbang. Apa yang bisa membuat terang dan gelap bersatu? Nggak bisa. Anak Tuhan harus menikah sama anak Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang pegang firman Allah, Alkitab, harus pegang sama orang yang pegang Alkitab, firman Allah, supaya sama prinsipnya. Ya. Nah, yang belum nikah, wanita-wanita, suatu hari engkau akan menikah jadi istri, dan Tuhan memberikan engkau anak, ingat engkau harus membantu suamimu untuk memuridkan anak-anakmu. Yang ketiga, orang tua, ayah dan ibu harus memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ini tugas pertama kita. Kita harus memuridkan anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Ya. Yang keempat, orang tua, ayah dan ibu harus memuridkan anak-anaknya dengan disiplin dan konsisten berulang-ulang. Mendengar kata disiplin artinya adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan itu memang hal yang baik dan benar. Itu harus dibiasakan. Dibiasakan itu memang harus berulang-ulang. Sampai nanti menjadi habit ya, menjadi karakter gitu, yang baik. Yang kelima, orang tua harus memuridkan anak-anaknya kapanpun dan dimanapun. Pemuritan dalam keluarga terjadi saat bersantai dalam rumah, saat dalam perjalanan, di mobil, di kereta, saat rekreasi, saat berbaring, artinya sebelum tidur, saat bangun, artinya saat bangun tidur, orang tua harus mengajak anak-anaknya untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Allah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Punya waktu saat teduh, punya waktu bersama keluarga datang sama Tuhan. Saya membiasakan bersama istri, anak-anak. Sebelum tidur, kita menghadap Tuhan bersama-sama. Kita mesbah keluarga, kita nyanyikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, lalu kita berdoa. Jadi ketika kita tidur, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang dikasihinya ketika sedang tidur. Jadi sebelum tidur menghadap Tuhan dulu, ya, memuji, menyembah Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Baik, silahkan nanti di kelompok sharingkan, ya. Salah satu unsur agar keluarga bisa kokoh adalah memiliki komunikasi yang baik. Nah, menurutmu apa kendalanya yang membuat komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik? Yang kedua, diskusikan. Iblis sangat ingin agar keluarga Kristiani mengalami kehancuran.
Bagaimana cara kita melawan serangan iblis atas keluarga kita? Jangan lupa kita nanti ditutup ayat hafalan dan saling mendoakan ya. Yesaya 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati.